Lebanon adalah sebuah negeri yang memikat, dikenal dengan keberagaman populasinya dan perpaduan yang harmonis antara modernitas kota-kotanya dan keindahan tradisi serta masyarakatnya. Dari reruntuhan Romawi yang megah di Baalbek hingga kota-kota kuno Fenisia seperti Byblos, Tyre, dan Sidon, Lebanon menawarkan pesona yang tak tertandingi, sebuah simfoni budaya dan lanskap yang menggabungkan unsur timur dan barat. Negara ini dikenal dengan istana dan kastil yang megah, lembah subur, serta pegunungan bersalju. Kebun anggur berkualitas tinggi dan desa-desa yang menawan juga menyuguhkan kekayaan warisan sejarah, arsitektur, dan alamnya. Mari kita eksplor lebih dalam untuk menemukan beberapa fakta menarik tentang Lebanon. Fakta geografis Lebanon. Secara resmi dikenal sebagai Republik Lebanon, negeri ini terletak di Timur Tengah, tepatnya di wilayah Levan. Lebanon berbatasan dengan Suriah di utara dan timur, Israel di selatan, serta Laut Mediterania di barat, di mana panjang garis pantainya mencapai sekitar 250 km. Dengan luas wilayah sekitar 10.450 km persegi, Lebanon termasuk salah satu negara terkecil di Timur Tengah. Lebanon memiliki populasi sekitar 5,2 juta jiwa, dengan sekitar 2 juta diantaranya adalah pengungsi Suriah dan Palestina. Sebagian besar populasi, sekitar 89,2%, tinggal di daerah perkotaan, sementara sisanya di pedesaan. Secara administratif, Lebanon dibagi menjadi 8 wilayah atau mojafasat. Ibu kota dan kota terbesarnya adalah Beirut, yang terletak di bagian tengah pantai Lebanon. Kota-kota penting lainnya termasuk Tripoli, yang merupakan kota terbesar kedua di pantai utara, dan Sidon, kota terbesar ketiga yang terletak di pantai selatan. Meskipun ukurannya relatif kecil, hanya sekitar seperempat luas wilayah Swiss, Lebanon memiliki keragaman topografi yang luar biasa. Terletak di bulan sabit subur, negara ini terdiri dari 4 jalur tanah yang membentang sejajar dari utara ke selatan. Jalur paling barat adalah jalur pantai, yang tidak terlalu lebar, dengan bentangan maksimal hanya 6,5 km di utara, di mana kota Tripoli berada. Jalur pantai ini memiliki iklim Mediterania yang khas dan menjadi tempat bagi kota-kota utama seperti Beirut, Sidon, dan Tyre, pelabuhan kuno yang dikelilingi oleh kebun jeruk dan pohon pisang. Jalur kedua terdiri dari pegunungan Lebanon, membentang sejajar dengan pantai Mediterania sepanjang sekitar 170 km. Puncak tertingginya, Curnat al-Sauda, menjulang lebih dari 3.000 meter di atas permukaan laut. Disinilah juga lahir pohon cedar Lebanon yang terkenal, lambang nasional negara ini. Pegunungan Lebanon bagian barat dan timur dipisahkan oleh jalur tanah selebar tidak lebih dari 16 km, yang dikenal sebagai Lembah Beka yang subur. Lembah ini dilalui oleh Sungai Litani, kaya akan pertanian dan menjadi rumah bagi berbagai jenis biji-bijian serta kebun anggur yang berkualitas tinggi. Beirut, ibu kota Lebanon. Beirut, sebagai ibu kota Lebanon, merupakan kota dengan kepadatan penduduk tertinggi dan peran yang sangat penting di negara ini. Terletak di semenanjung yang menjulur ke Laut Mediterania di bagian tengah pantai, Beirut memiliki sejarah yang kaya, telah dihuni sejak 3000 sebelum Masehi, menjadikannya salah satu kota tertua di dunia yang terus dihuni. Sebagai kota pesisir, Beirut menikmati iklim Mediterania yang sejuk, dengan suhu berkisar antara 11 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius sepanjang tahun. Beragam peradaban telah meninggalkan jejak mereka di kota ini, dan legenda mencatat bahwa Beirut telah dihancurkan dan dibangun kembali setidaknya 7 kali. Beirut dijuluki sebagai kota Phoenix atau kota yang menolak untuk mati. Setelah mengalami lebih dari 1 abad dalam reruntuhan, kota ini telah dibangun kembali dan dihuni oleh berbagai kerajaan serta peradaban. Sejak zaman kuno, kota ini dikenal oleh bangsa Kan'an sebagai Beirut atau Veruta, yang berarti sumur-sumur, merujuk pada banyaknya mata air di kota tersebut. Selanjutnya, kota ini juga dihargai oleh bangsa Yunani sebagai Odisi di Kan'an, dan diikuti oleh pengaruh bangsa Romawi, Bizantium, dan Ottoman. Meskipun menghadapi kehancuran besar pada tahun 2020 yang berdampak signifikan pada perekonomian kota, Beirut selalu menunjukkan ketahanan dan kapasitasnya untuk bangkit kembali. Hari ini, kota ini hadir sebagai metropolis modern yang makmur dengan lebih dari 2,5 juta penduduk di wilayah metropolitannya, seperti yang telah terjadi sejak ribuan tahun lalu. Kini,
Beirut berfungsi sebagai pusat keuangan yang menghubungkan timur dan barat, menghasilkan hampir 60% dari total produk domestik bruto negara, menjadikannya ekonomi terbesar keempat di dunia. Beirut adalah kota yang dinamis, berwarna, dan kaya sejarah. Ada banyak tempat menarik yang patut dikunjungi saat berada di sini. Pusat bersejarahnya dipenuhi dengan bangunan bergaya Ottoman dan Prancis, di antaranya Masjid Agung Beirut yang dibangun pada abad ke-11 mencerminkan keanggunan arsitektur Arab. Sementara itu, gereja Saint George yang dibangun pada abad ke-17 merupakan salah satu gereja Kristen paling representatif di negara ini dan contoh sempurna arsitektur Bizantium. Museum Nasional Lebanon juga menjadi tujuan wajib bagi para penggemar sejarah, menawarkan koleksi artefak yang menggambarkan kehidupan di Lebanon selama berabad-abad. Selain itu, Beirut Waterfront, kawasan pejalan kaki yang menghadap Laut Mediterania, menawarkan pemandangan indah dengan Batu Al-Rowe, simbol alam Beirut, formasi batuan menakjubkan setinggi 25 meter yang diciptakan oleh proses erosi. Jangan lewatkan Museum Sursok, sebuah permata arsitektur Ottoman Bizantium abad ke-19 yang menampung art kontemporer Lebanon. Bagi penggemar arkeologi, Jalan Romawi kuno patut dikunjungi. Jalur bersejarah ini telah dilalui selama hampir 2000 tahun, menghubungkan Tyre dengan Bosra di Suriah. Jika Anda ingin menikmati salah satu pemandangan terbaik kota dan Laut Mediterania, kunjungi Kuil Hariza, terletak sekitar 20 km di utara Beirut, yang merupakan salah satu tempat suci Katolik terpenting di wilayah tersebut. Mengapa dikenal sebagai Lebanon? Istilah Lebanon telah tertulis dalam referensi yang berakar jauh dalam sejarah. Dokumen-dokumen berbentuk kerucut dari Suriah yang datang dari milenium kedua sebelum Masehi mencatat penggunaan istilah ini untuk merujuk pada tanah tersebut. Di dalam Alkitab Ibrani, nama Lebanon disebut hampir 200 kali, termasuk dalam Kitab Perjanjian Lama yang ditulis oleh Nabi Yeremia, di mana pegunungan Lebanon dikaitkan dengan keindahan salju yang putih. Istilah Lebanon berasal dari kata Semit Laban, yang berarti putih atau dibuang, dan telah digunakan untuk menggambarkan tanah ini selama lebih dari 3.000 tahun. Bendera Lebanon, diadopsi sejak 1943, juga melambangkan identitas unik dan warisan budaya negara ini. Bendera Lebanon, simbol harapan dan perjuangan. Bendera kuno Lebanon menampilkan 2 garis merah di ujungnya yang melambangkan darah yang ditumpahkan oleh rakyat Lebanon dalam perjuangan mereka untuk mencapai kebebasan. Garis-garis putih pada bendera tidak hanya mencerminkan nama negara ini, tetapi juga melambangkan kerinduan rakyatnya akan perdamaian dan keadilan. Di tengah bendera, terdapat pohon sedar Lebanon yang kuno, pohon nasional yang merepresentasikan kehidupan dan kemakmuran, telah menjadi simbol penting sejak zaman Raja Salomo. Warna hijau pohon ini membawa makna tentang harapan, keadilan, kekuatan, dan keabadian Lebanon. Sejarah kuno Lebanon, leburnya kebudayaan dan peradaban. Meskipun kelahiran Lebanon sebagai sebuah negara tidak terlalu kuno, sejarah tanah ini, yang terletak di bulan sabit subur, memiliki peran yang signifikan dalam perkembangan peradaban. Pantai Lebanon telah dihuni dan menjadi pusat budaya serta pembangunan sejak zaman peradaban Sumeria, yang dikenal dengan penemuan alat-alat yang mengubah sejarah, seperti roda dan tulisan. Tulisan paku dan sistem penunjuk waktu sudah ada. Namun, negara kota pertama seperti Tirus, Sidon, Beirut, dan Byblos mulai muncul pada tahun 3000 sebelum Masehi. Kota-kota ini didirikan oleh bangsa Fenisia yang merupakan keturunan bangsa Kanaan kuno yang mendiami daerah tersebut, seperti yang tercatat dalam Alkitab Ibrani. Bangsa Fenisia terkenal sebagai salah satu budaya pertama yang mahir dalam navigasi. Mereka dipuji karena keahlian mereka dalam menggunakan bintang utara untuk menavigasi lautan di malam hari, dan merupakan pelopor dalam berlayar jarak jauh untuk berdagang dengan budaya lain. Salah satu produk utama mereka adalah pohon sedar Lebanon, yang disebutkan dalam kisah Alkitab tentang Raja Salomo yang menggunakan kayu dari pohon ini untuk membangun kuil agung Yerusalem. Kontribusi besar lainnya dari budaya Fenisia adalah penciptaan alfabet Fenisia, yang menjadi cikal bakal alfabet-alfabet lainnya, termasuk bahasa Ibrani, Yunani, dan Latin, dasar dari semua alfabet barat modern. Selama sejarahnya, budaya Fenisia mengalami penaklukan oleh berbagai kekaisaran, termasuk Israel, Asyur, Babilonia, Persia, Yunani, dan Romawi, yang semuanya meninggalkan jejak yang signifikan dalam perkembangan Lebanon. Lembah Beka, oasis sejarah dan pertanian. Hanya 30 km dari Beirut, di Hantung Lebanon, terletak Lembah Beka, sebuah lembah subur yang terkenal karena pertanian dan industri anggurnya.
Lembah ini mengundang pengunjung untuk mengeksplorasi oasis yang kaya sejarah, budaya, dan keindahan. Secara historis, lembah ini merupakan kawasan penting untuk produksi pangan. Selain peranan pertanian yang krusial, Lembah Beka juga menjadi saksi berbagai peristiwa sejarah dan memiliki warisan budaya serta arkeologi yang melimpah. Di tengah lembah ini terdapat Baalbek, sebuah kota Fenisia kuno yang berkembang pesat di bawah kekuasaan Romawi. Baalbek telah diakui sebagai situs warisan dunia, terletak di persimpangan jalan kuno yang menghubungkan pesisir Mediterania dengan pedalaman Suriah. Kota ini mendominasi dataran Beka dan menjadi simbol kekuasaan, kekayaan, dan ambisi bangsa Romawi. Pilar-pilar yang menjulang tinggi dan sisa-sisa patung yang dulunya megah membangkitkan rasa kagum dan penghormatan terhadap keterampilan serta dedikasi masyarakat Romawi. Rute Umayyah, jejak warisan Islam di Lebanon. Lebih jauh ke selatan, terdapat Rute Umayyah yang mempesona, sebuah perjalanan yang menceritakan kisah warisan Islam Lebanon. Di sini, kita menemukan kota Anjar yang dibangun pada abad ke-8 selama periode Umayyah. Jalan-jalan berbatu, tembok, masjid, dan menara di kota ini menjadi bukti luar biasa dari arsitektur Islam yang anggun. Rute Anggur, tradisi pembuatan anggur yang mengagumkan. Lebanon menonjol bukan hanya karena sejarahnya yang kaya dan keindahan alamnya, tetapi juga karena tradisi pembuatan anggur yang telah berkembang sejak zaman Fenisia. Negara ini termasuk salah satu produsen anggur tertua di dunia, dengan Lembah Beka sebagai pusat budidaya anggur. Bangsa Fenisia kuno memproduksi dan mengekspor anggur ke seluruh wilayah Mediterania, menandai awal zaman keemasan produksi anggur dari tahun 3000 SM hingga 350 SM. Tradisi ini terus berlanjut selama masa Yunani dan Romawi, yang dapat dibuktikan dengan adanya kuil Bacchus di Beka yang didedikasikan untuk dewa anggur. Meskipun produksi anggur mengalami penurunan dengan kedatangan Islam, tradisi ini pulih selama periode Ottoman, mandat Prancis setelah berakhir. Budaya dan kehidupan sosial masyarakat Lebanon. Lebanon terkenal dengan keramahan serta semangat hangat dari penduduknya, sifat-sifat yang berakar pada budaya dan tradisi mereka yang kaya. Berbagi kopi merupakan bagian penting dari budaya sosial Lebanon, di mana interaksi dengan teman, keluarga, dan kenalan menciptakan ruang untuk percakapan dan persahabatan yang hangat. Salah satu aspek budaya yang menonjol adalah kesenangan merokok shisha yang sering terlihat di kafe, restoran, dan taman. Teman dan keluarga sering berkumpul untuk menikmati pipa shisha sambil mengobrol dan menghabiskan waktu bersama. Humor juga merupakan elemen integral dalam kehidupan masyarakat Lebanon. Bahkan di masa-masa sulit, mereka selalu menemukan cara untuk tertawa dan menikmati hidup. Perayaan dan pesta adalah bagian krusial dari budaya mereka, dengan musik dan tarian sebagai ekspresi semarak dari kegembiraan. Tarian rakyat tradisional seperti dabka sering ditampilkan dalam berbagai perayaan, menambah nuansa keceriaan. Luar biasa juga adalah diaspora Lebanon, yang diperkirakan berjumlah sekitar 14 juta orang, jauh melebihi populasi Lebanon itu sendiri. Faktor-faktor seperti perang saudara, krisis politik, dan ekonomi telah mendorong emigrasi ini yang semakin intensif dengan runtuhnya Kekaisaran Ottoman. Diaspora ini menjaga konektivitas dan identitas budaya Lebanon di seluruh penjuru dunia. Diaspora Lebanon di Amerika Latin. Amerika Latin adalah rumah bagi diaspora terbesar Lebanon, dengan Brazil memimpin jumlah populasi mencapai 6 juta jiwa. Ini diikuti oleh Argentina dengan 3 juta jiwa, Kolombia dengan 1 juta jiwa, dan Meksiko. Pengaruh budaya Lebanon sangat terasa di wilayah ini, terutama dalam bidang gastronomi. Contohnya, taco al pastor merupakan reinterpretasi panganan shawarma Lebanon yang menggugah selera. Gunung Lebanon, keberagaman geografis dan alam yang memekau. Gunung Lebanon adalah wilayah yang membentang di sepanjang pantai Mediterania dan mungkin merupakan bagian paling beragam dari negara ini. Secara geografis, wilayah ini membentang dari Beirut hingga selatan kota pesisir Batrun. Wilayah ini mencakup berbagai macam lanskap, termasuk hutan, sungai, lembah, dan air terjun. Di antara keajaiban alam ini terdapat cagar biosfer Jabal Musa, sebuah tempat luar biasa di tengah pegunungan Lebanon, yang menjadi rumah bagi situs-situs ikonik seperti Lembah Adonis, Tangga Romawi, dan berbagai situs salib. Temuan-temuan bersejarah dan alam di sini menawarkan pemandangan spektakuler dan jalur pendakian yang menakjubkan,
memungkinkan para pendaki untuk terhubung secara mendalam dengan sejarah dan keindahan alam Lebanon. Dari sana, pengunjung dapat mengagumi arsitektur tradisional Lebanon melalui lanskap hutan campuran yang lebat dan singkapan kars yang mengarah ke daerah Foud, di mana mereka dapat menjelajahi rumah-rumah dan gaya hidup masyarakat Lebanon kuno. Namun, daya tarik terbesar wilayah ini tak diragukan lagi adalah kota bersejarah Byblos atau Jebail dalam bahasa Arab. Dengan usia lebih dari 6.000 tahun, Byblos tercatat sebagai salah satu kota tertua yang terus-menerus dihuni di dunia. Pentingnya sejarah kota ini diakui pada tahun 1984 ketika diberikan status sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Byblos didirikan oleh bangsa Fenisia dengan nama Glibla yang berarti gunung karena dibangun di tanjung antara dua teluk sehingga memunculkan nama Alkitabiah Gefal. Kota ini mulai berkembang menjadi kekuatan komersial di Mediterania yang mengangkut barang-barang berharga. Kayu dari pohon sidar yang tumbuh di wilayah tersebut dikirimkan ke berbagai penjuru Mediterania, terutama ke Mesir, yang memanfaatkannya untuk pembangunan kapal dan kuil. Sebagai imbalan, Byblos memperoleh perhiasan, linen, dan papirus, menjadikannya pusat perdagangan papirus yang penting. Oleh karena itu, orang Yunani menyebut kota ini sebagai Byblos, yang berasal dari kata Yunani untuk papirus atau buku. Keajaiban alam Gunung Lebanon. Gunung Lebanon menawarkan pengalaman yang tak terlupakan bagi para pecinta alam, dengan pegunungan barat negara yang menjulang tiba-tiba dari distrik pesisir hingga puncak-puncak bersalju yang megah. Nama negara Lebanon, yang dalam bahasa Arab berarti putih, berasal dari wilayah ini, merujuk pada puncak-puncak bersalju Gunung Lebanon. Salah satu tempat ikonik di kawasan ini adalah Lembah Kadisha, yang dikenal sebagai Lembah Suci, suatu wilayah yang menakjubkan, terkenal dengan keindahan alam dan spiritualitas yang mendalam, dikelilingi oleh tebing yang curam dan lembah yang memekau. Keindahan dan warisan Gunung Lebanon. Jauh di dalam pegunungan Lebanon, terdapat biara dan gereja yang dipahat di batu, berasal dari abad ke-6, serta keanekaragaman hayati yang kaya yang menjadikannya sebagai situs warisan dunia. Salah satu tempat menarik yang wajib dikunjungi di Gunung Lebanon adalah Akogra. Tempat ini menawarkan keindahan alam yang menakjubkan, dikelilingi oleh pegunungan megah dan danau-danau menawan. Akogra adalah surga bagi pecinta hiking, penjala tebing, dan berkemah. Air terjun Ngarai Baatra di Tanurin juga tak kalah memukau, dikenal sebagai Jembatan Tuhan, di mana air terjun mengalir melalui jembatan batu kapur alami, menciptakan pemandangan visual yang menakjubkan. Selain itu, wilayah ini terkenal dengan desa-desa pegunungannya yang menawan, terutama di distrik Keseruan, yang dikenal dengan resort ski yang memikat, seperti Oyun dan Siman. Resort ini menawarkan lereng ski yang menarik dan pemandangan panoramik pegunungan sekitarnya, menjadikannya destinasi populer untuk musim dingin, serta surga bagi para penggemar bersepeda selama musim panas berkat jalanan yang berkelok-kelok dan pemandangan yang indah. Agama di Lebanon, sebuah jalinan spiritual. Tanah Lebanon yang terletak di pantai timur Mediterania berkaitan erat dengan narasi Alkitab dan disebutkan dalam lebih dari 70 bagian. Dari pegunungan yang megah hingga perbukitan dan sungai yang indah yang muncul dalam Kidung Agung, Lebanon memiliki banyak lokasi di mana kisah-kisah iman ini terungkap, menjadikannya sebagai tanah doa dan pengabdian. Di antara situs yang signifikan adalah Gunung Hermon, lokasi transfigurasi, serta wilayah Tirus dan Sidon yang dikunjungi Yesus dari Nazaret, dan tempat munculnya komunitas Kristen pertama. Komunitas Kristen di Lebanon sudah ada sejak zaman Rasul, dengan sebutan dalam kitab Kisah Para Rasul. Selama berabad-abad, kawasan ini menjadi tempat perlindungan bagi penganut Kristen yang mencari keamanan dari penganiayaan, berkat lanskapnya yang berkelok dan letaknya yang relatif terpencil. Lembah Suci atau Gua de Kadila dinamakan demikian karena banyaknya gua dan tempat berlindung di bebatuan yang telah dihuni sejak abad ketiga. Selama periode abad pertengahan, kapel, pertapaan, dan biara gua didirikan di lembah ini, tempat para biarawan dari berbagai kepercayaan menarik diri untuk menjalani kehidupan terpencil dan meditatif. Di antara tempat suci yang paling terkenal adalah Biara Kaya, yang didirikan pada abad ke-6 Masehi, menyimpan manuskrip kuno dan perpustakaan bersejarah.
Dengan tersebarnya Islam selama pemerintahan khalifah yang tercerahkan, tempat ibadah dan benteng Islam didirikan di kota-kota yang dikuasai oleh umat Muslim. Saat ini, Lebanon dikenal sebagai negara dengan keragaman agama terbesar di Timur Tengah, di mana dua agama monoteistik utama, Islam dan Kristen, hidup berdampingan dengan harmonis. Umat Muslim mewakili sekitar 64% dari populasi. Sebagian besar terbagi antara Sunni dan Syiah, sementara populasi Kristen yang mayoritas Ortodoks terdiri dari sekitar 31%. Kehidupan di Lebanon dapat digambarkan dengan berbagai nuansa. Di satu sisi, terdapat aspek-aspek yang menyenangkan seperti iklim Mediterania yang menakjubkan, sejarah dan budaya yang kaya, serta masyarakat yang ramah dan murah hati. Namun hal ini juga kontras dengan tantangan yang dihadapi negara ini, termasuk konflik politik dan sosial. Meskipun kejahatan ringan tampaknya bukan masalah yang serius, keamanan di Lebanon tetap dipengaruhi oleh kendali kelompok-kelompok Syiah ekstremis seperti Hizbullah di beberapa daerah. Hizbullah yang muncul pada awal tahun 1980-an sebagai gerakan Syiah yang mengikuti prinsip-prinsip revolusi Iran 1979, mendapatkan dukungan ekonomi dan militer dari negara-negara seperti Suriah dan Iran. Diperkirakan kekuatan militernya bahkan melebihi kekuatan angkatan bersenjata Lebanon. Meskipun tergabung dalam pemerintahan Perserikatan Nasional, komunitas internasional menganggap Hizbullah sebagai kelompok teroris yang bertanggung jawab terhadap serangan terhadap Israel. Berbicara tentang biaya hidup, Lebanon dikenal memiliki biaya yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan sebagian besar negara Arab lainnya di kawasan ini. Sebagai contoh, menyewa apartemen seluas 85 meter persegi di pusat Beirut dapat mencapai sekitar $2.000, sementara di Amman, Yordania, dan Kairo, Mesir masing-masing berharga sekitar $600 dan $340. Mengapa biaya hidup di Beirut lebih mahal? Biaya hidup di Beirut cenderung lebih tinggi karena berbagai faktor. Salah satunya adalah posisi Beirut sebagai pusat bisnis dan perdagangan internasional, di mana lahan perumahan menjadi lebih langka dan mahal. Selain itu, depresiasi konstan pound Lebanon, mata uang resmi negara ini berperan besar, terutama dalam konteks ekonomi yang sangat bergantung pada impor. Keindahan alam dan sejarah Lebanon Selatan. Wilayah Lebanon Selatan adalah tempat di mana sejarah dan keindahan alam bertemu. Dari puncak Gunung Hermon yang tertutup salju hingga perairan jernih Laut Mediterania. Di selatan, kita menemukan Gunung Hermon yang ikonis, terletak di perbatasan Lebanon, Suriah, dan Israel. Dengan ketinggian 2.814 meter, pegunungan ini menawarkan berbagai lanskap dan aktivitas menarik bagi pengunjung. Para pencinta alam dapat menemukan Rash El Gwadi di dekatnya, di wilayah pegunungan Lebanon. Kota ini terletak di antara hutan pinus dan ek di lembah Beka, dikenal dengan arsitektur tradisionalnya yang berasal dari zaman Romawi. Suasananya yang tenang, dengan jalan berbatu, rumah-rumah batu, dan masjid-masjid kuno, menciptakan atmosfer yang damai di tengah pemandangan lembah sekitarnya yang menakjubkan. Namun, daya tarik terbesar daerah ini adalah kota-kota pesisirnya. Di antaranya adalah Sidon, salah satu kota tertua di dunia, yang memikat pengunjung dengan reruntuhan Fenisia, Romawi, dan Ottoman. Pelabuhannya yang bersejarah di pantai Mediterania telah menjadi pusat perdagangan sejak zaman kuno, dan jalan-jalan sempit di kota tua dipenuhi dengan pasar yang ramai dan situs-situs bersejarah. Salah satu daya tarik utama Sidon adalah Kastil Laut, sebuah kastil abad pertengahan yang megah, yang menjulang di atas pantai. Saat ini, pantai-pantai di kota ini menawarkan keindahan air yang sebening kristal, di mana pengunjung dapat berjalan-jalan di